Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dede Rahmat dari Program Studi Ilmu Komputer. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu ketahanan nasional. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam tentang apa itu ketahanan nasional, bagaimana konsep ini berperan dalam kehidupan berbangsa, dan bagaimana teknologi memengaruhi serta menghadirkan tantangan bagi ketahanan nasional kita. Ketahanan nasional bukan hanya tentang menjaga keamanan negara, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai bangsa dapat bertahan menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi. Apa saja tantangannya, dan bagaimana kita bisa mengatasinya? Mari kita bahas semuanya. Tapi sebelum itu, kita kembali kepada pengertian, apa itu pengertian ketahanan? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketahanan berarti kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tekanan, tantangan, atau ancaman, baik fisik maupun mental. Ketahanan mencerminkan daya juang dan kekuatan suatu individu atau kelompok dalam menghadapi situasi yang sulit. Sementara itu, istilah nasional dalam KBBI berarti sesuatu yang berkaitan dengan bangsa atau negara. Jadi, kata nasional menunjukkan lingkup yang mencakup seluruh rakyat atau wilayah suatu negara. Nah, di sini ada kutipan dari ppkn.go.id tentang pengertian dari para ahli. Suradinata dan Kailan menyatakan bahwa ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis sebuah negara yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, langsung hidup berbangsa dan bernegara, serta perjuangan bangsa dalam menjaga tujuan nasional. Oke, setelah tadi tentang pengertian pengertian ketahanan nasional, kita masuk ke jenis-jenis ketahanan nasional. Ketahanan nasional ada ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi mencakup kemampuan bangsa untuk mempertahankan dan mengembangkan ideologi yang menjadi dasar negara. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara harus tetap menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua, ketahanan politik. Ketahanan politik meliputi kemampuan dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi, memastikan pemerintahan berjalan dengan baik, serta melindungi kedaulatan negara dari intervensi pihak luar. Ketiga, ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kemampuan negara untuk mencapai kemandirian ekonomi, mengelola sumber daya alam, dan menghadapi tantangan ekonomi global, seperti inflasi, ketimpangan, dan resesi. 4. Ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya berfokus pada kemampuan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma sosial agar tetap harmonis meskipun menghadapi modernisasi dan globalisasi. 5. Pertahanan dan keamanan. Ketahanan ini mencakup kemampuan negara untuk menjaga keutuhan wilayah, melindungi rakyat dari ancaman militer dan non-militer, serta memastikan keamanan nasional tetap terjaga. Keenam, ketahanan teknologi dan informasi yang akan kita bahas ini. Ketahanan teknologi dan informasi adalah kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara bijak, menjaga kedaulatan di dunia maya, serta melindungi data dan informasi strategis dari ancaman cyber. Hubungan antar jenis ketahanan di atas, yang seperti saya sebutkan tadi, ketahanan nasional adalah konsep yang bersifat integral, di mana semua jenis ketahanan ini saling terkait. Jika salah satu aspek melemah, maka ketahanan nasional secara keseluruhan dapat terancam. Dengan memahami jenis-jenis ketahanan nasional ini, kita dapat lebih mudah mengaitkannya dengan peran teknologi dalam memperkuat atau mengancam ketahanan nasional. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai ketahanan nasional dalam perkembangan teknologi. Ketahanan nasional dalam perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di era digital membawa dampak yang sangat besar terhadap ketahanan nasional. Di satu sisi, teknologi menjadi katalisator kemajuan, memberikan kemudahan dalam komunikasi, transportasi, dan penyebaran informasi secara cepat dan efisien. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul berbagai ancaman yang perlu diwaspadai. Pertama, ancaman cyber misalnya, berpotensi mengganggu infrastruktur vital seperti sistem perbankan,
energi, dan pemerintahan. Tentu tahun 2004 kita tahu data KTP bocor yang dihack oleh Bjorka, di mana gonjang-ganjingnya pemerintahan ini. Pada tahun 2024, pada area perbankan, sudah kena hack, di mana seminggu layanan bank syariah di Indonesia terganggu. Itu ancaman cyber yang nyata yang sudah terjadi di Indonesia. Selain itu, maraknya hoax dan disinformasi di media sosial dapat memecah belah persatuan bangsa. Sementara ketergantungan pada teknologi asing dapat melemahkan kemandirian nasional. Kita sebagai mahasiswa ilmu komputer, peran kita sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Kita dapat berkontribusi dengan meningkatkan keamanan cyber, seperti mengembangkan sistem enkripsi yang lebih aman dan meningkatkan kewaspadaan melalui pelatihan cyber. Selain itu, melalui pendidikan literasi digital, kita bisa membantu masyarakat memilah informasi yang benar dan memahami dampak dari teknologi yang mereka gunakan. Yang tak kalah penting, kita juga bisa mendorong kemandirian teknologi dengan menciptakan solusi inovatif berbasis teknologi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada produk asing. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, teknologi dapat menjadi alat yang memperkuat ketahanan nasional, bukan justru melemahkannya. Mari jadikan keahlian kita di bidang teknologi sebagai kekuatan untuk memajukan bangsa dan menjaga persatuan di tengah arus globalisasi yang semakin deras. Sampai penghujung di penutup presentasi hari ini, jadi ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa untuk bertahan menghadapi berbagai ancaman dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam era teknologi saat ini, ancaman terhadap ketahanan nasional semakin kompleks, namun dapat diatasi melalui pencegahan-pencegahan yang tepat dan kerjasama seluruh elemen bangsa. Jadi bagaimana peran kita dalam menjaga ketahanan nasional? Tadi ya, kita sebagai mahasiswa ilmu komputer harus bisa menciptakan teknologi mandiri agar tidak ketergantungan dengan pihak asing. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya harap pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.